Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, kita terus berdoa supaya COVID ini dapat segera berakhir, tetapi juga doa saja tidak cukup. Saya punya iman itu doa tidak cukup. Allah kita Allah yang berkuasa, tetapi banyak juga cara Allah untuk menyelesaikan sesuatu, yakni Dia memberikan hikmat kepada kita. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak segala sesuatu simsalabim Tuhan hilangkan. Tidak seperti itu. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup di dalam hikmat. Tidak menunjukkan segala sesuatu itu dengan supranatural. Tidak. Ya, banyak hal yang bisa kita selesaikan itu dengan lakukan sesuatu. Dengan tindakan yang berasal dari kita ya, bukan dari Allah. Nah, misalkan kita sakit, demam, ya makanlah obat demam. Jangan hanya berdoa. Berdoa juga nggak kita makan obat demam, ya demamnya nggak turun, saudara. Nah, ya kan? Ataupun ya penyakit-penyakit lainnya. Untuk kita bisa sembuh, ya maka kita harus memiliki tindakan. Nah, begitu ya. Ayo jadi Kristen yang jangan ngeroh lah, jangan ngeroh. Ngeroh itu bahaya. Ya. Ngeroh tidak menjadikan kita rohani loh. Enggak. Orang rohani pun pakai hikmat dalam hidup. Oke. Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, satu kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan salah pengertian. Ya, jangan salah pengertian. Nah, artinya begini, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita perlu memahaminya dengan tepat. Gitu. Apapun itu, ya, yang kita baca, kita dengar secara langsung informasi, kita perlu memahaminya dengan tepat. Nah, supaya tindakan kita tepat. Kalau kita salah persepsi, salah pengertian kita, salah pemahaman kita, pasti jadinya salah, ya. Oke, sebelumnya kita buka dulu di dalam Kejadian 16 ya, Kejadian 16 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5 ya, lumayan panjang ini. Kejadian 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu cerita. Kalau kita lihat judulnya itu di dalam pasal 4:16 itu adalah Hagar dan Ismail. Ini adalah asal muasal di mana Ismail itu mulai ada, ya. Ismail itu mulai ada. Nah, seperti itu. Ismail itu akan dikandung. Nah, anak daripada Abraham. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum pasal ini, maka ada pasal
ke-15 ya, di mana Allah di situ berjanji kepada Abraham ya, kepada Abraham di dalam ayat yang keempat ya. Pas Kejadian 15 ayat yang keempat dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, jadi ada janji Allah. Di pasal 15, Abraham itu bergumul tentang ahli waris. Karena sampai sudah usia seperti itu, usia dia yang sudah senja, dia belum punya keturunan, ya. Dimana Sarah itu kita tahu dia sudah tua dan juga mandul, ya. Itu yang terjadi. Jadi dia mulai berpikir, ya sebentar lagi kan ini kan usiaku sudah tua, aku akan meninggal. Nah, semua yang kumiliki ini ya sudahlah, karena ada satu orang hambanya yang begitu setia kepada dia, ya udahlah nanti dia sajalah jadi ahli waris. Nah, seperti itu. Dia bergumul dengan hal itu. Tetapi Allah berkata kepada dia, bukan hambamu itu, tetapi yang menjadi ahli warisnya adalah anak dari keturunanmu. Nah, gitu. Nah, kalau kita kembali kepada pasal 16 ayat yang kedua, ada dicatat begini ya, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Pasal 15 Tuhan berjanji kepada Abram, ya di sini masih Abram, belum Abraham. Tuhan berjanji kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan. Ya, ahli waris itu dari keturunannya dia. Lalu di pasal 16 Sarah itu berkata, aku tidak diberikan Tuhan keturunan. Kan kamu tahu itu. Nah, karena situasi yang dia lihat semuanya, sehingga Sarah berpikir, ya sudah Bram, itu ada, saya punya hamba, yaitu Hagar. Nah, saya kasih deh dia sama kamu. Ya, dia jadi istri kamu. Nah, mungkin dari dialah nanti aku mendapat keturunan. Nah, begitu. Ingat ya, posisi Hagar itu tetap hamba daripada Sarah. Meski berstatus istri Abraham, namun Hagar tetap posisinya adalah hamba daripada Sarah. Sehingga Sarah itu bisa bertindak apapun terhadap Hagar. Nah, saudara kalau baca seterusnya, apa tindakan Sarah kepada Hagar? Kan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu dikatakan, ditulis di sini, Abram mendengarkan. Ya, mendengarkan di situ bukan hanya dengar. Waktu Sarah itu bicara, ya telinganya mendengar. Bukan itu maksudnya. Artinya Abraham setuju dengan masukan daripada Sarah. Ada kemungkinan bahwa Sarah mungkin melihat dianya udah tua, ya siapa nanti yang akan menjadi ahli waris, ya mereka berdua mungkin akan mati, ya mereka berdua, Sarah sendiri pun tidak bisa memiliki keturunan, kan begitu. Nah, karena dari sejak awal, ya Tuhan itu tidak, di pasal 15 itu Tuhan tidak berkata keturunan itu dari Abraham dan juga Sarah, tidak. Nah, Abraham pun ketika Allah berbicara di pasal 15, saya percaya Abraham itu menanggapi perkataan Allah, keturunannya dia, yaitu berarti berasal dari dia. Sehingga ide daripada Sarah itu dipandangnya benar. Masalahnya Tuhan tidak menyebut nama Sarah di dalam pasal 15. Hanya menyebut keturunanmu. Jadi besar kemungkinan waktu Sarah berkata,
Udah hampiri itu Hagar. Ya mungkin Abram menganggap bahwa ya ini mungkin yang dikatakan Tuhan. Ya. Karena istrinya sudah tua dan situasinya Sarah juga kan mandul. Nah, ini logika manusia Abram itu ya melihat situasinya seperti itu, Saudara. Ya, saya harap kita bisa mengerti situasi. Sehingga apa yang dipesankan oleh Sarah dicatat dia dengar, artinya dia setuju. Dan dilakukannya seperti yang diinginkan oleh Sarah. Di mana Hagar itu diberikan kepada dia dan Hagar itu menjadi istrinya. Kemudian ya Abram ini dengan Hagar dan akhirnya Hagar mengandung. Nah, begitulah cerita singkatnya. Mungkin Abram sudah mulai menganggap, nah ini tergenapi ini janji. Keturunan dari saya, kan begitu. Ya memang kan benihnya dari Abraham. Dia mungkin sudah merasa tenang. Oh, janji Allah sudah tergenapi. Padahal sebenarnya itu kekeliruan. Ya. Nah, itulah kenapa dari awal saya mengambil satu tema, jangan salah pengertian. Nah, apa yang Allah katakan kepada Abraham itu sesuatu yang sangat baik. Ya, memiliki keturunan. Coba. Tetapi itu bisa menjadi bumerang saat Abraham itu salah menanggapi itu. Salah mengerti perkataan Allah itu. Saya yakin di situ kembali Abraham itu bisa saja menganggap bahwa keturunan itu ya hanya fokusnya kepada diri dia. Siapa wanitanya, yang penting benihnya dari dia. Nah, begitu. Sehingga dia setuju dengan pernyataan Sarah. Kalaulah di awal Tuhan berkata, dari Sarah, saya yakin keinginan Sarah itu tidak akan dikabulkan oleh Abraham. Kan begitu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Abraham salah mengerti, maka dia salah langkah. Ya, sama. Ketika kita salah mengerti pun dalam hidup ini, maka kita pasti salah langkah. Pasti salah langkah. Dan di dalam langkah kita yang salah itu pun kita pandang mungkin itu yang benar. Nah, Abraham saat melakukan itu, dia mungkin menganggap, nah ini sudah tepat. Karena istriku mandul sudah tua, ya nggak mungkin lagi punya keturunan. Nah, ini ada Hagar nih. Jadiin istri, lakukan hubungan suami istri, kemudian ngandung. Nah, begitu. Artinya keturunan ada. Tetapi kita lihat, setelah Hagar melihat dirinya itu mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Padahal posisi Hagar itu tetap hamba daripada Sarah. Jadi Hagar itu bukan orang bebas. Tidak, meski berstatus istri daripada Abraham, tapi dia tetap di bawah naungan Sarah. Status hambanya nggak hilang, saudara. Hagar itu. Nah, kemudian apa? Diperlakukan Sarah lah, ya kurang baik lah. Ya, dan Hagar pun melarikan diri. Kan seperti itu. Nah ini, jadi muncul masalah. Itu yang kedua. Yang pertama, salah langkah. Nah, langkah itu sebenarnya salah, dianggap benar. Lalu yang kedua, pasti muncul problem. Pasti. Ya. Makanya dari peristiwa Abraham ini, kita perlu mengerti
bahwa apapun yang kita dengar, ya, apapun yang kita baca, itu perlu dipahami dengan tepat. Saat kita menerima informasi, misalkan mengenai ya situasi sekarang, COVID-19, vaksin, itu perlu kita mendapatkan ya pengertian yang tepat. Karena begini, apa yang kita dengar, kalau di sini salah, langkahnya pasti salah. COVID-19, vaksin COVID-19 itu sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi ketika kita mulai mendengarkan rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab, ya, yang sebenarnya hanya sekedar ya berusaha supaya terjadi pertentangan saja itu. Ya, makanya banyak sebenarnya oknum-oknum yang jahat, masih jahat. Itu sesuatu yang baik. Nah, kita bisa tolak loh. Kita bahkan dengan berani kita menolak kan. Dengan segala macam alasan. Kita pikir langkah kita seperti itu udah langkah tepat. Padahal sebenarnya itu langkah yang membuka masalah baru. Abraham itu membuka masalah baru jadinya. Dalam hal ini, Abraham tidak bisa menyalahkan Tuhan. Loh, kan Tuhan tidak ngomong kalau dari Sarah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal 17 ya. Di situ nanti saudara kita akan dapati bahwa Allah mulai berbicara keturunan dari Sarah. Tetapi di pasal 15 Tuhan hanya berbicara keturunanmu. Meskipun sebenarnya Abraham kalau dia waktu itu berpikir dengan tepat, keturunan dia itu kan berarti antara dia dengan Sarah, karena kan Sarah kan istri dia. Nah, makanya saya berani mengambil satu pengertian bahwa salahlah Abraham pada saat itu mengerti pernyataan Allah itu tentang keturunanmu. Mungkin dia hanya menganggap ya keturunan ya berasal dari dia, benihnya kan dari dia, wanitanya dari siapa? Yang penting itu keturunan dia. Ismail itu keturunan dia, tapi bukan keturunan Sarah. Ishak itu keturunannya dia, tapi bukan keturunan Hagar. Kan begitu, saudara. Sederhana kan? Nah, salah pengertian tadilah. Walaupun pesannya Allah itu bagus sekali. Karena itu yang diharapkannya dalam pernikahannya. Ada keturunan. Nah, ya kan? Nah, ini. Dari sini coba kita belajar ya. Kita merefleksikan diri kita. Bukankah seringkali di dalam hidup ini chaos itu terbuka, aturannya tadi tidak perlu ada masalah, jadinya ada masalah. Saat kita itu salah pengertiannya. Kita justru ngundang masalah saat salah pengertian kita. Salah pengertian kita. Seperti situasi sekarang. Ketika salah pengertian, udah. Kita menganggap bahwa tindakan kita ini tepat. Ya, seperti banyak orang saya lihat masih bandel untuk taat terhadap protokol kesehatan. Padahal pemerintah tidak melarang bekerja. Saya pernah melihat video adanya orang yang, kami kan bekerja, Pak. Loh, masalahnya kamu bekerja, kamu cari uang, kamu tidak pakai masker. Itu masalahnya. Bukan masalah kamu bekerjanya. Kamu nggak pakai masker, itu nambah susah semua orang. Nah, kalau kita tadi tinggal di hutan sendiri, saudara, nggak bersosialisasi, nggak ada manusia lain, ya silahkanlah. Nggak usah pakai masker. Nggak usah jaga jarak. Nah, kita ini kan bersosialisasi. Masalahnya COVID ini, itu berurusan antara manusia dengan manusia. Jadi kalau kita dekat dengan manusia lain, tanpa kita melindungi diri kita dengan
dengan masker, dengan mentaati protokol kesehatan, ya maka kita akan menyebabkan masalah baru terjadi. Itu sudah pasti itu. Saat pengertian kita salah, kita menganggap diri kita benar, padahal salah. Nah, ini yang banyak saya dapati. Ya. Makanya sulit memang, sangat sulit untuk menghentikan COVID. Kalau tidak satu idenya. Apalagi kalau merasa diri paling beriman. Dengan tidak mentaati protokol. Waduh, ini lebih sukar lagi manusia. Salah pengertian pasti salah. Dan tidak mungkin orang salah pengertian ya pikirannya positif, nggak mungkin itu. Salah pengertianmu tidak menjadikanmu orang yang berpikir positif. Oh, Tuhan jaga kok, Tuhanku maha kuasa kok, COVID tidak akan menyentuh diriku. Itu bukan orang positif, itu orang negatif. Karena apa? Karena keyakinan itu bukanlah sebuah iman yang benar. Iman yang benar itu pasti positif tindakannya. Positif yang dipercayainya. Artinya tidak mendatangkan masalah. Nah, begitu. Ayo ubah pola pikir kita. Jangan sampai salah pengertian kita. Begitu banyak contoh-contoh di dalam hidup ini ketika kita salah mengerti, salah kita memahami, maka kita pasti salah, tapi merasa benar. Nah, begitu. Merasa benar kan tidak bisa dikatakan kita itu benar, nggak bisa. Sama seperti saya pernah katakan, merasa masuk surga, yakin masuk surga, itu belum tentu masuk surga. Karena merasa. Sesuatu itu harus bukan rasa. Nggak bisa. Aku merasa diriku sehat. Waktu dicek, penyakitnya banyak. Merasa itu bukan sebuah kepastian. Hidup ini harus pasti-pasti saja. Kalau mau pintar, ya belajarlah. Karena cara pintar, ya belajar. Nggak mungkin kamu pintar dengan merasa. Nggak mungkin itu. Ini kita harus dirubah, saudaraku. Salah pengertian membuat kita salah melangkah. Membuat kita membuka jalan. Masalah itu hadir dalam hidup kita. Contoh. Ketika kita melihat orang mungkin memasang lagu-lagu sekuler. Nah, ya kan? Ataupun ya kita lihat dia di handphonenya pakai dia download lagu-lagu sekuler, lalu dia dengar lagu itu. Nah, seringkali ya kita menganggap orang-orang seperti itu tidak rohani. Atau mungkin kita menganggap dia sudah duniawi karena mendengar lagu sekuler. Nah, ini. Lalu kita yang di HP kita, dimanapun kita punya CD apa segala macamnya, semuanya berbau rohani. Lagunya lagu rohani. Lalu kita merasa bahwa dengan itu semuanya aku pakai lagu rohani, ya, CD-CD rohani, maka aku ini orang yang rohani. Ini sebenarnya pemikiran yang sangat keliru. Ya. Gini, saudara. Kita ini masih di bumi. Kita belum di sorga. Ya, kita ini masih di bumi. Kita belum di sorga. Jangan sampai kita menjadi pribadi, ya, dengan yang sama dengan pikiran-pikiran orang yang berkata,
Oh, ini produk ini produk ini katanya. Jangan dipakai. Padahal begitu banyak produk dia pakai dari produk negara itu. Seperti ada satu cerita, ada satu ya joke gitu di video. Nah, saya pakai ini ya Pak. Oh, jangan. Zaman dahulu tidak ada seperti itu katanya. Akhirnya si supir taksi itu bilang, ayo udah turun kamu turun. Zaman dahulu nggak ada taksi katanya. Ya sudah kamu tunggulah unta. Ya, jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu maksud saya. Karena salah pengertiannya. Orang rohani bukan karena sering dengar lagu rohani, nggak pernah dengar lagu-lagu sekuler. Jangan kita pikir orang duniawi ketika dia dengarkan lagu sekuler. Oh tidak. Karena rohani dan tidak rohaninya seseorang itu bukan diukur dari jenis lagu yang didengar. Tetapi dari gaya hidup dia. Dari cara hidupnya. Kita nyanyi-nyanyi lagu rohani juga. Dengar-dengar lagu rohani. Tapi mulut ngegosip. Jatuhin orang. Berencana jahat terhadap orang lain. Dan yang lain-lainnya itu. Bagaimana bisa kita buktikan kita orang yang rohani? Bukankah kita tetap orang duniawi? Salah pengertian membuat kita salah langkah dan merasa benar. Saya sampai hari ini, saudara, banyak lagu sekuler, lagu India lah, lagu Karo. Bahkan kalau kita lihat lagu-lagu Karo, wah kan itu kan banyak itu yang lagu-lagunya itu isinya banyakan patah hati. Ya, bapak saya saja suka itu lagu apa ya? Lagu orang Indonesia juga itu, lagu-lagu dulu. Deloitte. Nah, itu. Saya lihat dia rohani kok. Kenapa? Karena kerohanian itu terlihat dari cara hidup. Bagaimana pikiranmu terhadap orang lain? Bagaimana sikapmu terhadap orang lain? Jangan kita hanya terlihat rohani, padahal rohana. Tuhan tahu kok kita rohani atau enggak. Nah, ini salah satu contoh ya, supaya kita jangan terlalu gampang menghakimi orang. Jangan-jangan saat kita menghakimi dia, kitalah yang bukan rohani itu. Saat kita menghakimi orang yang dengar lagu sekuler, ya Kristen dia misalkan, tapi ya bukan berarti setiap hari dia dengar lagu sekuler, tidak. Ya, dia dengar juga lagu rohani, lalu ya ada masa-masa dia mau dengar lagu sekuler. Saya pun kalau kerja gitu di rumah, nggak selalu, nggak apa-apa lagu rohani, enggak. Saya ada masanya saya ingin dengar lagu-lagu sekuler. Dan saya lihat saya tidak menjadikan diri saya jadi orang duniawi kok. Nah, ya kan? Asal lagu sekuler itu lagu yang bagaimana? Itu juga perlu. Nggak semua lagu sekuler juga bagus. Banyak lagu sekuler yang bagus kok. Ayo, semua kan diawali di sini, saudara. Kalau ininya sudah salah, salahnya tindakan itu. Dan menimbulkan problem. Nah, itu. Jangan salah pengertian. Itu aja intinya. Kalau kita tidak salah mengerti, percayalah, pergaulan kita dengan orang lain pun bisa bagus. Kita tidak akan suka nuding orang. Tidak gampang menuding orang. Bahkan maaf, pergaulan kita pun bisa luas. Karena apa? Kita berhadapan dengan tipe-tipe yang berbeda. Kalau kita hidup kaku dengan pengertian kita yang kaku, yang nggak salah pun kita pandang salah. Nah itu. Ya. Nah ini ya. Saya tidak bisa berikan banyak-banyak contoh, tapi itulah sedikit-sedikit contoh betapa pentingnya pola pikir yang tepat di dalam memahami segala sesuatu.
saat menerima informasi pun tentang seseorang. Waduh, itu pengertian kita harus benar. Kalau tidak, kita akan membuka masalah. Masalahnya di mana? Kita menghakimi orang yang seharusnya tidak menerima penghakiman. Kita melihat sesuatu, misalkan ada orang taruh di dalam handphonenya. Nah, itu pengertian kita harus mulai kita baharui itu. Kalau salah, kita akan menganggap, waduh, ini orang seperti ini rupanya. Padahal nanti bisa saja apa yang dia taruh itu sebuah candaan, bukan sebuah anjuran. Nah, begitu. Ya, candaan doang. Ataupun bisa itu sebagai sebuah gambaran bagaimana hidup ini. Cuma yang gambar yang ditampilkan itu mungkin kelihatannya negatif. Makanya saya mengambil kesimpulan begini, negatif itu bukan hanya ketika misalkan kita nonton film porno, itu negatif, itu jelas. Tetapi kita ini orang negatif ketika salah kita menyimpulkan sesuatu, salah kita memahaminya, salah kita mengerti akan hal itu. Itu menjadikan kita negatif, bukan orang itu yang negatif. Ayo positif ya, jangan salah pengertian. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.